Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eman Faris Umar, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi akuntansi Universitas Hairul Ternate. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan metode penelitian analisis konten atau analisis isi yang sebagai pemenuhan tugas dari mata kuliah metode penelitian yang diampu oleh Bapak Dr. Suwito SC MSI. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas adalah analisis isi atau konten analisis. Analisis isi didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditunjukkan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi analisis isi atau konten analisis. Nah, penelitian ini penelitian analisis isi adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis ini adalah Harold D. Laswell yang mempelopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis kemudian diberi interpretasi. Analisis konten atau isi ini biasanya tersedia dalam analisis kualitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Nah, adapun tujuan dari analisis konten atau analisis isi adalah analisis isi banyak dipakai untuk menggambarkan karakteristik dari suatu pesan. Paling tidak, ada 4 desain analisis isi yang umumnya dipakai untuk menggambarkan karakteristik pesan. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada situasi yang berbeda. Situasi di sini dapat berupa konteks yang berbeda, sosial dan politik. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan pada khalayak yang berbeda. Khalayak di sini merujuk pada pembaca, pendengar, atau pemirsa media yang berbeda. Analisis isi dipakai untuk melihat pesan dan komunikator yang berbeda. Analisis isi tidak hanya dapat dipakai untuk melihat gambaran suatu pesan. Analisis isi juga dapat digunakan untuk menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan. Dalam analisis isi yang menjadi fokus di sini tidak deskripsi dari pesan, tetapi menjawab pertanyaan mengapa pesan isi muncul dalam bentuk tertentu. Nah, adapun jurnal penelitian terkait dengan metode penelitian analisis konten yang berjudul Pengaruh Media Sosial Terhadap Orientasi Politik Pemilih Pemula Siswa pada Pemilu, yang bersumber dari Jurnal Pendidikan Transformatif atau JUPETRA yang terbit pada tahun 2022. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula. Hasil penelitian dan juga pembahasannya adalah implementasi media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu dapat melibatkan beberapa aspek dan strategi yang dapat dilakukan. Nah, berikut adalah beberapa contoh implementasi yang mungkin dilakukan. Yang pertama adalah untuk edukasi politik di media sosial. Pihak yang terkait dengan pemilu seperti partai politik, lembaga pemerintah, atau lembaga pendidikan dapat menggunakan media sosial sebagai platform untuk memberikan edukasi politik kepada siswa SMA. Mereka dapat menyebarkan informasi tentang proses pemilu, partai politik, kandidat, dan isu-isu politik melalui konten yang mudah dipahami dan menarik di media sosial. Edukasi politik yang seimbang dan objektif dapat membantu siswa memahami dan mengembangkan orientasi politik yang informan. Yang kedua adalah debat dan diskusi online. Mengadakan debat atau diskusi politik online melalui media sosial dapat memberikan kesempatan bagi siswa SMA untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses politik. Kelompok atau organisasi dapat mengorganisir sesi debat atau diskusi yang difasilitasi dengan baik untuk mempromosikan pemahaman yang lebih mendalam tentang isu-isu politik dan memungkinkan siswa untuk saling berbagi pandangan dan argumen. Yang ketiga adalah kampanye politik di media sosial. Partai politik dan kandidat dapat menggunakan media sosial sebagai alat kampanye untuk menjangkau siswa SMA dan mempengaruhi orientasi politik mereka. Mereka dapat membagikan informasi kampanye, mengunggah video, atau mengadakan sesi tanya jawab di media sosial untuk berinteraksi langsung dengan siswa. Penting untuk memastikan kampanye yang dilakukan di media sosial yang tetap bertanggung jawab, akurat, dan sesuai dengan etika politik.
Yang keempat adalah pemantauan dan pengawasan konten politik. Penting untuk membantu konten politik yang tersebar di media sosial dan mengawasinya secara aktif. Ini melibatkan identifikasi dan penanganan disinformasi, propaganda, atau konten politik yang memanipulasi informasi. Pihak yang berwenang, lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat dapat bekerja sama untuk menyaring konten politik yang tidak benar atau merugikan, serta memberikan pemahaman tentang bagaimana siswa dapat memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayainya. Kelima adalah pendidikan literasi media dan politik. Siswa SMA perlu diberikan pendidikan literasi media dan politik yang kuat untuk membantu mereka memahami bagaimana media sosial mempengaruhi orientasi politik mereka. Mereka perlu dilengkapi dengan keterampilan kritis untuk mengevaluasi dan menganalisis informasi politik yang mereka temui di media sosial. Pendidikan ini dapat mencakup pelatihan dalam mengenali disinformasi, mengidentifikasi bias media, dan memahami strategi memanipulasi yang mungkin digunakan di media sosial. Yang keenam adalah pengembangan etika penggunaan media sosial. Siswa SMA perlu diberikan pemahaman tentang etika penggunaan media sosial dalam konteks politik. Mereka harus diberitahu tentang pentingnya berinteraksi secara hormat dan bertanggung jawab dalam diskusi politik, menghindari penyebaran informasi palsu, dan memperlakukan orang lain dengan toleransi dan keberagaman pendapat. Implementasi ini harus dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat, termasuk lembaga pendidikan, pihak berwenang, partai politik, organisasi masyarakat, dan siswa itu sendiri. Kolaborasi dan koordinasi antara semua pihak ini akan memastikan implementasi yang efektif dan bertanggung jawab dalam menggunakan media sosial untuk membentuk orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu. Terdapat beberapa faktor pendukung yang dapat mempengaruhi orientasi politik pemilih pemula siswa SMA melalui media sosial pada pemilu. Nah, berikut ini adalah beberapa faktor yang mungkin mendukung pengaruh media sosial terhadap orientasi politik mereka. Yang pertama adalah akses mudah ke informasi politik. Media sosial memberikan akses mudah dan cepat ke berbagai informasi politik, seperti berita, analisis, platform kampanye, dan pandangan politik dari berbagai sumber. Siswa SMA dapat dengan mudah mengakses informasi ini melalui platform media sosial yang mereka gunakan, yang dapat mempengaruhi pemahaman mereka tentang isu-isu politik dan orientasi politik mereka. Yang kedua adalah interaksi dengan konten politik. Media sosial memungkinkan siswa SMA untuk berinteraksi langsung dengan konten politik. Mereka dapat membaca, menyukai, berkomentar, dan membagikan konten politik yang mereka temui di media sosial. Interaksi ini dapat mempengaruhi persepsi dan sikap mereka terhadap isu-isu politik serta mempengaruhi pembentukan orientasi politik mereka. Yang ketiga itu pengaruh teman sebaya. Media sosial memfasilitasi interaksi antara teman sebaya dalam hal politik. Siswa SMA dapat berbagi pandangan politik, diskusi, atau bahkan mendorong satu sama lain untuk terlibat dalam aktivitas politik melalui media sosial. Pengaruh dari teman sebaya dapat memainkan peran penting dalam membentuk orientasi politik mereka. Yang keempat adalah kampanye politik yang efektif. Pihak yang terlibat dalam kampanye politik dapat menggunakan media sosial dengan strategi yang efektif untuk mempengaruhi orientasi politik pemilih pemula siswa SMA. Kampanye yang menarik, kreatif, dan relevan yang disebarkan melalui media sosial dapat menarik perhatian dan mempengaruhi sikap politik siswa. Yang kelima adalah keterlibatan aktif dalam diskusi dan debat politik. Media sosial menyediakan platform bagi siswa SMA untuk terlibat dalam diskusi dan debat politik. Mereka dapat berpartisipasi dalam kelompok-kelompok diskusi online, mengikuti forum politik, atau bergabung dengan grup yang tertarik pada isu-isu politik tertentu. Keterlibatan aktif dapat memperdalam pemahaman mereka tentang politik dan membentuk orientasi politik mereka. Kemudian yang terakhir yaitu diversitas opini dan perspektif. Media sosial memperkenalkan siswa SMA pada beragam pendapat dan perspektif politik. Mereka dapat terhubung dengan orang-orang di latar belakang yang berbeda, membaca konten dari berbagai sumber, atau mengikuti akun politik yang berbeda. Diversitas ini dapat memperkaya pemahaman mereka tentang politik dan membantu orientasi politik yang lebih inklusif. Nah, faktor-faktor ini dapat saling berinteraksi dan memberikan kontribusi terhadap pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu. Penting untuk memahami bagaimana faktor-faktor ini bekerja bersama-sama dan bagaimana pengaruhnya dapat dipahami dan dinilai secara kritis. Media sosial dapat memiliki beberapa dampak positif terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu. Beberapa dampak positifnya adalah yang pertama, akses informasi yang lebih luas. Melalui media sosial, siswa SMA dapat mengakses informasi politik yang lebih luas dan beragam.
Mereka dapat membaca berita politik, mengikuti akun politik, dan mendapatkan informasi langsung dari sumber yang berbeda. Akses yang luas ini dapat membantu siswa memahami isu-isu politik yang relevan dan mengembangkan orientasi politik yang lebih informal. Yang kedua adalah keterlibatan politik yang aktif. Media sosial memberikan platform bagi siswa SMA untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan politik. Mereka dapat berpartisipasi dalam diskusi politik, mengungkapkan pendapat mereka, dan berbagi pandangan politik mereka. Ini dapat meningkatkan keterlibatan politik siswa dan mempengaruhi orientasi politik mereka dengan memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam proses demokrasi. Yang ketiga adalah mempromosikan kesadaran politik. Media sosial dapat mempromosikan kesadaran politik di kalangan siswa SMA dengan membagikan informasi, artikel, video, dan kampanye politik di media sosial. Siswa dapat lebih terhubung dengan isu-isu politik dan memperluas wawasan mereka tentang sistem politik. Hal ini dapat membantu mereka memahami pentingnya partisipasi politik dan memberikan dampak positif pada orientasi politik mereka. Nah, yang keempat adalah meningkatkan partisipasi pemilu. Media sosial dapat mempengaruhi partisipasi pemilih pemula dalam pemilu melalui kampanye dan informasi yang disebarkan di media sosial. Siswa SMA dapat diberi pemahaman tentang pentingnya memilih dan bagaimana melakukannya. Media sosial juga dapat memobilisasi dan menggerakkan siswa untuk terlibat secara aktif dalam pemilu, meningkatkan tingkat partisipasi pemilu dan meningkatkan tingkat partisipasi mereka. Nah, yang kelima adalah peningkatan kesadaran isu-isu sosial dan politik. Media sosial memperkenalkan siswa SMA pada berbagai isu sosial dan politik yang relevan. Mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang isu seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesadaran gender, dan lain-lain sebagainya. Dampak ini dapat membantu siswa mengembangkan orientasi politik yang berpusat pada nilai-nilai keadilan sosial dan kesadaran akan isu-isu yang penting dalam pemilu. Namun, pentingnya untuk dicatat bahwa dampak positif ini juga dapat bergantung pada bagaimana siswa menggunakan media sosial, keberagaman informasi yang mereka akses, dan kemampuan mereka yang mengenali dan memahami sumber informasi yang dapat dipercaya. Media sosial dapat berkontribusi pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 pada siswa dalam konteks orientasi politik pemilu. Beberapa keterampilan abad ke-21 yang dapat dikembangkan melalui penggunaan media sosial dalam hal ini adalah: yang pertama adalah literasi media, yang kedua adalah keterampilan digital, yang ketiga adalah kritis berpikir dan analisis, yang keempat adalah kemampuan berkomunikasi yang efektif, yang kelima adalah kolaborasi dan jaringan sosial, dan yang keenam adalah kreativitas dan penggunaan teknologi. Penggunaan media sosial yang cerdas dan terdidik dapat membantu siswa SMA mengembangkan keterampilan abad ke-21 yang relevan dan berkontribusi pada pemahaman politik dan partisipasi mereka dalam pemilu. Nah, kesimpulan mengenai pengaruh media sosial terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah sebagai akses informasi. Media sosial memberikan akses yang luas terhadap informasi politik kepada pemilih pemula siswa SMA. Mereka dapat dengan mudah mencari informasi tentang partai politik, calon pemilih, isu-isu politik, dan platform kebijakan melalui platform media sosial. Yang kedua adalah pengaruhan opini. Nah, media sosial dapat mempengaruhi pemilih pemula siswa SMA dengan cara membentuk dan memperkuat opini mereka terkait isu-isu politik. Informasi yang tersebar di media sosial dapat mempengaruhi persepsi mereka terhadap partai politik dan calon pemilihan. Yang ketiga adalah kampanye politik. Media sosial menjadi platform yang penting dalam kampanye politik. Partai politik dan calon pemilihan menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan pesan-pesan kampanye kepada pemilih pemula siswa SMA. Hal ini dapat mempengaruhi orientasi politik mereka dan mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih. Yang keempat adalah filter bubble. Nah, media sosial seringkali menciptakan filter bubble di mana pengguna hanya terpapar pada pandangan politik yang sejalan dengan pandangan mereka sendiri. Hal ini dapat membatasi eksposur pemilih pemula siswa SMA terhadap perspektif yang beragam, mempengaruhi orientasi politik mereka, dan mengurangi kesempatan untuk memahami sudut pandang yang berbeda. Nah, kelima adalah pemobilisasi pemilih. Media sosial dapat digunakan untuk memobilisasi pemilih pemula siswa SMA dalam proses pemilihan. Organisasi pemuda, kelompok advokasi politik, atau relawan kampanye dapat menggunakan media sosial untuk membangkitkan minat politik, memotivasi partisipasi pemilih, dan meningkatkan tingkat kehadiran pada hari pemilu.
Simpulan tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap orientasi politik pemilih pemula siswa SMA pada pemilu. Oleh karena itu, penting bagi pemilih pemula untuk mengembangkan kemampuan kritis dan mengevaluasi informasi yang mereka terima melalui media sosial, serta terbuka terhadap perspektif yang berbeda guna memperoleh pemahaman yang lebih holistik tentang isu-isu politik dan calon pemilihan.